Perkenalkan, nama saya Ika Wardani dengan NIM 1054161514143. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas UAS pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, berikut deskripsi tugas UAS yang akan saya paparkan. Yang pertama, pilihlah salah satu asesmen yang telah diterapkan di kelas yang Anda observasi ketika melakukan kegiatan PPL. Yang kedua, tulislah pendapat Anda mengenai asesmen tersebut dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Yang terakhir, tuangkan tulisan Anda dalam bentuk esai, analisis, dan refleksi. Baik teman-teman, sebelum saya memaparkan tugas UAS saya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai asesmen. Jadi, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen tidak hanya menjadi alat evaluasi bagi guru, tetapi juga sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran. Baik, yang pertama, saya memilih asesmen formatif pada mata pelajaran matematika kelas 1 bab 6 bentuk-bentuk bangun, materi bangun datar. Jadi teman-teman dapat perhatikan asesmen yang guru gunakan berbentuk menjodohkan. Jadi pada asesmen ini peserta didik akan menjodohkan benda konkret dengan bentuk bangun datar. Nah, selanjutnya pembuatan asesmen telah memperhatikan kondisi dan karakteristik peserta didik, di mana peserta didik kelas 1 masih cenderung menggunakan ilustrasi benda konkret seperti gambar. Hal ini sudah terdapat pada beberapa soal yang digunakan guru sehingga mempermudah pemahaman peserta didik terhadap soal yang diberikan. Kondisi lingkungan belajarnya, beberapa gambar yang digunakan dalam soal sudah mencerminkan budaya yang ada di lingkungan SD Impresero.
Penggunaan gambar-gambar dan ilustrasi cerita yang ada dalam soal formatif tersebut sudah disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan dan kondisi lingkungan tempat tinggal peserta didik. Seperti misal penggunaan gambar penggaris, gambar penghapus merupakan alat tulis yang sering mereka gunakan, dan gambar topi ulang tahun serta jam dinding, gambar yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Dan tingkat kemampuan peserta didik, tingkat kesukaraan soal dibuat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik. Dari asesmen di atas, guru telah menyesuaikan tahap penyesuaian kemampuan peserta didik. Nah, yang terakhir, jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Pembuatan asesmen memberikan ruang umpan balik bagi peserta didik terhadap proses pembelajaran. Melalui mengerjakan asesmen formatif tersebut, peserta didik dapat memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru. Umpan balik merupakan salah satu upaya untuk mengobservasi peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mereka melakukan aktivitas serta apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Tujuan utama dari umpan balik adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik, di mana dengan mengetahui hasil yang peserta didik dapatkan pada asesmen yang telah mereka kerjakan dapat menjadi refleksi serta evaluasi untuk guru mengenai proses pembelajaran yang telah berlangsung. Selama setengah semester, apakah proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan efektif atau belum? Dengan menggunakan asesmen tersebut, guru dapat menentukan langkah selanjutnya pada proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Asesmen formatif memberikan gambaran real time dalam kemajuan peserta didik, memungkinkan guru untuk memberikan tindakan. Hasil asesmen dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efektivitas metode pengajaran. Tak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung pemaparan tugas UAS pemahaman dan pengajaran peserta didik. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.